Halo, selamat malam. Halo Mima, selamat malam. Ya, teman-teman, kali ini aku lagi live dengan teman lamaku, Stefan Tambunan. Stefan Tambunan ini adalah host dari podcast yang sekarang lagi naik daun, namanya Just Talk ya, Pan ya? Iya, Just Talk. Ini gue kayak agak sedikit nggak biasa ya. Biasanya gue yang interview, sekarang gue yang diinterview. Iya, gue juga rada nggak biasa, karena biasanya gue nggak pernah interview orang, dan di sini tuh udah jam 10:30 malam. Kalau di Jakarta jam berapa, Pan? Iya, di sini sekarang sekitar jam 8:30 ya. Ya, setengah Eh, sembilan. 8:30. Stefan ini adalah teman kuliah dulu waktu kuliah S1 berabad-abad Ya. tahun yang lalu. Jadi sebagian besar dari kalian itu masih main dongkat jangkit kayaknya ya. Jadi kita udah ada Galasi, di galasi, kuliah. galasi. So, di vlog kali ini sebenarnya bukan vlog, kita nyobain Zoom meeting, dan karena nggak bisa di-blast langsung ke YouTube, karena kita nggak join paket khusus di Zoom, jadinya kita record, dan ya modelnya begini apa adanya. So, Ya. di video ini kita akan cerita-cerita tentang kondisi di Indonesia, karena ini momennya lagi spesial banget. Ini kan mau Ya. Lebaran ya, udah Ya. puasa tinggal 1 hari lagi. Ya. Dan sayangnya kita sekeluarga nggak bisa balik ke Indonesia, nggak bisa ke Jakarta. Sedih Biasanya banget. lo balik? Kenapa? Biasanya lo balik? Biasanya sih waktu ada nyokap balik, tapi kan udah dua-duanya itu nggak ada, gue udah nggak punya orang tua lagi, jadi tuh kita Ya. tuh ya waktu dari Spanyol tuh kita lebaran nggak balik, jadi tuh lebaran ini tuh lebaran keberapa ya, keempat yang kita nggak balik ke Indonesia. Semenjak Ya. nyokap meninggal aja. Terus tuh ya, jadi tuh tahun ini benar-benar spesial banget, kangen banget karena udah lama banget nggak lebaran di Indonesia ya, jadi tuh udah pengen banget. Gimana nih, Pan, situasi di Jakarta, situasi Nah, zaman pandemik begini? ini ada yang menarik nih Mim, karena kan kita itu kan udah hampir 3 bulan ya ini Hmm. di rumah kan. Nah, terus kayaknya mungkin orang udah pada nggak betah ya. Udah jadian lah kemarin tuh pada keluar ke pasar, terus pada mudik gitu. Jadi kalau dilihat tuh di berita tuh ada area-area tertentu yang rame gitu di luar Jakarta sih ya. Nah, itu yang menyebabkan heboh tuh. Jadi semua orang pada ribut, terus kabarnya sih banyak yang marah gitu karena ya kita kan sekarang melakukan ini semua untuk bersama ya. Jadi kita Ya, ya. uh, untuk demi keselamatan bersama supaya si coronavirus ini cepat berlalu gitu. Tapi kok ada orang-orang yang tanpa dengan mempertimbangkan hal tersebut asal main keluar aja gitu loh. Sampai keluar hashtag Indonesia terserah. Indonesia terserah hashtag. Iya, jadi suka-suka kalian aja gitu. Jadi dokter-dokter tuh sekarang juga lagi pada marah karena ini tagar yang lagi trending ya, karena orang-orang pada nggak peduli gitu istilahnya. Jadi pada keluar aja, yang penting mau belanja lebaran, mau pulang kampung gitu. Mereka nggak mikir kalau mereka bisa terekspos terhadap virus ini gitu loh. Gitu. Susah juga ya kayak gitu. Tapi sebenarnya ya gue nggak menyalahkan juga tuh situasi di Indonesia. Kenapa? Karena memang pada dasarnya ya pada dasarnya kita harus mengakui kalau kita itu, bangsa kita itu bukan orang yang terbiasa untuk mengikuti peraturan. Itu satu. Nah, ya. Apalagi kalau peraturannya itu loose, yang nggak ada sanksinya.
Nah, Heeh. sedangkan jangankan di Indonesia, di Jepang aja tuh ada aja orang-orang tuh yang bilang itu covidiot. Jadi mereka itu nggak peduli. Kayak pas liburan Golden Week kemarin, Golden Week itu pas April kemarin ya, akhir April kemarin tuh banyak banget orang yang mau ke Okinawa, mereka mau surfing, mau jalan-jalan gitu loh, karena pantai kan dan udah anget banget. Terus terus jadi tuh karena situasinya begini tuh, jadi ada koordinasi antara tuh beberapa yang terlibat, termasuk airline. Jadi itu ada informasi kalau orang-orang itu enggak membatalkan tiket pesawat mereka ke Okinawa. Nah, dari pihak local government-nya Okinawa tuh langsung tanggap dia bilang, oh kita akan berlakukan state of emergency di Okinawa. Kalau state emergency berlaku, berarti tuh banyak yang kayak restoran atau tempat-tempat umum yang gitu tuh pada tutup karena state emergency-nya diberlakukan. Nah, ketika keluar pengumuman state emergency itu, langsung orang-orang yang tadinya mau berangkat liburan ke Okinawa itu, mereka langsung sekitar ada 50-60% jumlah penumpang pesawatnya itu mereka langsung membatalkan rencana liburan mereka ke Okinawa. Tapi itu juga bukan kesadaran orang, Pan. Jadi karena dari lokal government-nya itu yang langsung bertindak gitu loh. Kalau orang-orang pada datang ke Okinawa nih bahaya nih, langsung kita berlakukan aja state of emergency. Dan di berita itu langsung diumumin sama lokal government-nya, you are not welcome here. Kalian boleh datang, Mbak, you are not welcome. Jadi tuh kalian tuh nggak disambut, nggak diinginkan di sini gitu loh. Jadi tuh orang-orang tuh berpikir ulang. Kenapa? Iya, dan di Indonesia pun juga bandara itu kelihatan rame banget, Mim. Jadi kayak orang, lu sempat lihat nggak viral di media kalau ada foto di bandara itu mereka pada desek-desekan. Gue lihat sih di beberapa IG story tuh banyak influencer yang gue follow gitu, influencer di Indonesia tuh pada screenshot berita-berita gitu, gue lihat gitu. Iya, Kayaknya tuh memprihatinkan banget ya. Kayaknya apa yang diramalkan di beberapa media luar negeri, kalau Indonesia itu kasus pandemiknya itu bisa jadi yang bakalan paling lama. Kan memang udah diramalkan begitu. Kenapa? Karena geografisnya Indonesia itu kan memang luas banget, Pan. Jadi itu sekali menyebar, maksudnya misalnya di daerah Jawa bisa ditanggulangin, tapi di daerah-daerah terpencil lainnya COVID itu masih ada gitu loh. Nah, kalau kenapa? Selama itu bisa diisolasi sih harusnya nggak apa-apa ya. Jadi yang penting daerah yang terkena itu yang di luar Jakarta langsung diisolasi aja kalau menurut gue. Nah, masalahnya kan orangnya nggak mau nurut, Pan. Ya itu dia, makanya kalau udah nanti berkurang, gue rasa kayaknya pemerintah harus berbuat sesuatu sih untuk melakukan itu. Nah, masalahnya sekarang itu, di orang-orang ini menyebabkan penyebarannya katanya meningkat lagi. Iya, gue baca tuh di kompas.com apa ya, katanya 2 hari yang lalu apa kemarin gitu, yang terinfeksi dalam 1 hari hampir 1.000 orang. Itu tuh luar biasa banget kan gitu loh. Dan kalau contoh nih di Jepang itu tuh memang banyak banget di awal-awal pas state emergency orang tuh nggak ngikutin, tapi ada yang namanya social pressure. Jadi itu orang-orang tuh nyari nih siapa nih apa disorot gitu loh. Misalnya terus tempat-tempat keramaian salah satunya Panchiko. Panchiko yang tempat mainan kayak apa ya? Kayak game gitu loh, video game gitu yang tempat Panchiko, terus yang apa sih bilangnya itu ada beberapa yang buka, nah sama media itu disorot kalau itu tuh si Panchiko itu buka, sementara Panchiko yang lainnya tuh nggak buka. Jadi kayak yang social shaming gitu tuh ada. Jadi orang-orang tuh mulai ketakutan juga gitu loh. Dan media itu bergerak juga gitu loh. Kenapa? Jadi nama brandnya jelek ya karena social nama shaming. Brandnya jelek, tapi ada juga kan yang malah gitu tuh malah diserbu orang-orang malah datang ke sono pada main. Iya, orang Jepang ini ada aja yang tengil-tengil dan ternyata ya polisinya juga bergerak meskipun karena di Jepang itu hukumnya tidak hukum
menjamin kebebasan orang untuk bergerak, maksudnya untuk pindah, maksudnya untuk beraktivitas itu kan salah satu hak asasi juga. Jadi tuh kayak misalnya polisi itu ada, ternyata polisi-polisi itu patroli di taman-taman, tempat anak-anak main gitu ya. Mereka ngecek itu ada rame apa enggak. Yang kayak tadi di IG story gue itu ya, gue pas gue keluar kebetulan ada 2 orang polisi di taman gitu. Mereka negur, ya nggak marahin sih gitu. Mereka negur supaya anak-anak yang main ke sana dan orang tuanya itu balik ke rumahnya. Ya. Cuman kayak dikasih anjuran gitu aja sih. Tapi buat orang Jepang tuh kalau udah ditegur itu ya berarti itu udah parah banget gitu loh. Dan mereka bukan habitnya mereka untuk melawan gitu loh. Kalau disuruh pulang ya udah gitu loh. Gitu ya Nah, bubar makanya gitu. gue pikir kan mereka taat ya, tapi masih ada yang Masih. Jadi itu tetap ada, harus tetap ada. Kontrol itu harus tetap ada. Karena orang tuh masih berpikir, loh ini kan hak asasi gue, memangnya kenapa gitu loh. Jadi tuh kalau gue lihat di Indonesia sih, menurut gue sih ya menurut gue sih sebenarnya sih harusnya lebih sering social shaming lagi gitu loh. Mau nggak mau, memang sih itu ya kayak buah si malakama ya, kayaknya itu lu bully nah, udah. orang-orang ya. Jadi sekarang pada influencer itu kayak Najwa gitu, terus si siapa lagi ya? Ada beberapa lagi deh yang udah ngomong gitu di media kalau kita jangan menyerah gitu, dan kita harus peduli terhadap orang-orang, jadi jangan terserah gitu. Dan ada satu lagi sih, Mem, gue kan baru aja ngobrol sama Australia. Ini ada yang menarik. Jadi kalau menurut gue kan ini ekonomi harus tetap berjalan ya. Jadi kita nggak bisa selamanya di rumah juga kan. Nah, mereka itu punya apps namanya COVID Safe. Nah, ini menurut gue bagus banget dan udah diberitain sih. Gue coba Google tapi kayaknya hanya beberapa media aja dan belum jadi wacana gitu. Jadi mereka punya apps COVID Safe itu, sistem cara bekerjanya mirip seperti dating apps. Jadi lo tau kan kalau dating apps itu lo kayak kalau lo pergi ke satu tempat, lo bisa ada notification kalau ada orang yang mungkin punya interest sama lo, profile yang lo cari ada di dekat lo, di daerah lo gitu. Nah, kayak gitu, cuman jadi bisa mendeteksi orang-orang yang pernah terkena COVID. Jadi semua orang yang udah pernah dirawat, datanya dimasukin ke situ, dan itu bisa kedetek orang itu kemana dan pergi kemana. Jadi sehingga kita yang download apps itu, misalnya kita mau ke suatu tempat, kita bisa cek, ada orang yang pernah terinfeksi COVID nggak di sini. Setidaknya itu bisa membantu kita untuk memilih tempat tujuan kita gitu. Dan itu udah diterapkan di Australia, dan hari pertama di launch yang download langsung 1 juta penduduk. Dan bagusnya lagi, lu nggak perlu tahu itu orang siapa. Jadi ada itu dirahasiain. Cuman lu hanya tahu bahwa ada orang yang pernah terkena COVID di lokasi yang lu mau datengin gitu. Itu keren banget loh. Lu belum denger kan? Iya, belum. Bagus loh itu app-nya gitu. Bagus banget. Iya, bagus banget. Itu solusinya menurut gue ya. Jadi kita masih tetap bisa keluar, tapi kita bisa memilih kemana kita beredar gitu. Nah, untuk case-nya Indonesia ini susah juga karena momennya Lebaran. Lebaran itu kan banyak tradisi di dalamnya gitu loh. Itu susah banget orang untuk, menurut gue nih, orang memutuskan tradisi yang udah berlangsung dari kecil gitu loh. Dan susah banget kan gitu loh. Makanya sekarang kan orang-orang pada campaign Lebaran virtual. Jadi udah pada kayak campaign gitu loh. Jadi bilang itu hanya masalah perspektif. Jadi bagaimana kita memandangnya, yang namanya saling bermaafan itu tetap bisa dilakukan tapi secara virtual. Jadi semua kayak lagi pada ngomongin itu sih. Ya mau nggak mau gimana gitu. Iya. Memang kita nggak bisa hidup kayak dulu lagi sih dengan adanya virus ini. Malah tuh ada beberapa expert yang bilang tuh vaksin itu sampai tahun depan juga belum tentu ditemukan, bahkan tuh susah untuk ditemukan gitu loh. Karena sebenarnya si COVID ini tuh udah ada sebelum
Desember tahun lalu, Pan. Cuman orang nggak tahu kalau itu COVID karena dia itu nggak sporadik, nggak tiba-tiba menjadi pandemi kayak yang sekarang ini gitu loh. Jadi case-nya itu satu terinfeksi, satu lain. Tiba-tiba orang tuh mati aja gitu loh. Dan mungkin karena faktor-faktor tertentu kematiannya nggak diselidiki lebih lanjut gitu loh. Karena kan case-nya tuh kayak yang pneumonia, kayak paru-paru basah gitu aja kan. Jadi orang tuh nggak terlalu curiga dulunya gitu loh. Nah, apa sih namanya? Jadi tuh kita ya mau nggak mau memang harus merubah cara hidup kita sih, termasuk cara kita makan di luar nantinya, ya ke restoran yang kayak gitu-gitu. Lu tau Ya gak sih, gue bercanda sama temen gue itu, jadi kita ibarat kalau orang Indonesia, ini gue omongin untuk yang ketiga kali ya, kita tuh dipaksa untuk revolusi mental secara cepat gitu. Karena kan sebenarnya kan agenda pemerintah emang 5 tahun ke depan kita harus revolusi mental. Tapi dengan ada ini, kita harus benar-benar jaga jarak. Itu aja orang Indonesia, ya kan? Lo ngapa-ngapain pasti bejubel, desek-desekan gitu. Sekarang nggak bisa gitu, lo harus jaga jarak gitu. Terus yang kedua, lo kalau misalnya kemana-mana sekarang mesti benar-benar jaga kebersihan, ya kan? Saya kan suka ngaco kan kalau kemana-mana kan, menggunakan fasilitas umum tuh cepat banget rusaknya gitu. Nah itu harus kita jaga. Terus yang ketiga, lo mesti toleransi sama orang, ya kan? Lo nggak bisa kayak dulu lagi gitu. Nah itu sih menurut gue values yang harus dilakukan ketika kita mau membenahi ya itu apa namanya mentality orang Indonesia gitu. Ibaratnya kayak Jepang ya, yang lo jalan kemana-mana nggak ada sampah, tapi lo nggak tahu tempat sampahnya di mana. Tetap aja masih ada yang bandel. Tetap aja masih ada yang kata lo. Apalagi orang Indonesia gitu kan, iya nggak sih? Ya orang Jepang aja tuh mereka nggak semuanya. Mama is still talking, just a minute. Orang Jepang aja tuh nggak semuanya nurut gitu loh, nggak semuanya nurut. Ini ada satu case nih, ini tuh menarik banget. Jadi tuh ada satu perempuan ya, cuman nggak disebutin umur berapa. Gue sambil minum juga ya, umur berapa si cewek itu, kerjanya di mana, namanya tentunya nggak di-reveal. Jadi dia itu pas Golden Week kemarin, liburan panjang kemarin, itu tuh yang ke akhir April sampai awal Mei kemarin itu tuh benar nggak ya timingnya? Dia itu mudik. Golden Week tuh liburan gede banget di Jepang, 1 minggu tuh full dan orang-orang ngambil cuti kalau ada liburannya di tengah-tengah gitu. Dia mudik ke kampungnya. Dia itu udah tahu dia itu terkena COVID. Dia itu udah tes kena COVID. Dia tetap mudik. Mudiknya parahnya naik bis. Aduh. Naik bis. Jadi dia mudik pulang kampung, dia ke rumah orang tuanya, terus dia ke tempat pacarnya, terus dia jalan-jalan, barbekyuan yang kayak gitu. Nah, ternyata ketahuan dia positif. Terus sama netizen nyari, ini siapa nih cewek ini? Dapat dong. Dapat. Orang tuanya siapa, pacarnya siapa. Dan ini tuh makanya gue bilang ada buah si malakama. Satu sisi social shaming ini perlu supaya yang lainnya ketakutan tidak melakukan hal yang sama dari social pressure. Tapi di sisi lainnya, sisi negatifnya adalah merugikan orang itu secara pribadi. Kenapa? Karena pacarnya itu dia diapain? Karena pacarnya si cewek itu yang di kampung, pacarnya yang dikunjungin itu ketahuan namanya sama perusahaannya, ketahuan nama dan tempat kerjanya sama perusahaannya, langsung dipecat. Si cewek itu pastinya juga dipecat juga. Si pacarnya itu dipecat. Padahal pacarnya kan nggak salah, Bo. Justru dia menjadi korban dari si keteledoran, ketidakbertanggungjawaban si perempuan itu gitu loh. Yang dari Tokyo datang. Ngapain coba? Padahal dia udah tahu loh dia itu. Dianya juga kehilangan kerja sih. Dan dia kena COVID loh. lagi. Kenapa? Dan dia terkena COVID lagi. Ya, kena. Makanya maksud gue, dia udah pasti tahu kalau dia terinfeksi dan dia tetap pulang kan, gitu kan? Iya, dia tetap pulang ngotot dan dia naik bis gitu loh. Di bis itu kan parah banget karena jendelanya itu bis itu biasanya tertutup, jendelanya nggak terbuka kan gitu loh.
Jadi tuh ya nggak tahu yang di dalam bis itu ya dapat aja sama netizen namanya kayak gitu. Nah, sebenarnya sih memang banyak ya menurut gua, banyak orang tidak setuju sama social shaming yang seperti ini. Tapi for the goodness of the entire community, kayaknya memang harus ada si social shaming buat covidiot yang kayak begini. Itu kan parah banget, Pan. Iya. Jadi kayak dibuat example ya, bahwa lu Iya. kayak gini karena kalau enggak lu bisa kehilangan pekerjaan lo gitu. Iya, sisi negatifnya adalah orang-orang yang tertular jadi ikutan kena negatif, jadi stereotip kalau si orang itu oh ini dia kena COVID nih, dia bakal nyebarin. Jadi dia tuh teralienasi, jadi kayak terasingkan karena sudah teridentifikasi kena COVID. Ya, tapi lah mau nggak mau ya memang harus seperti itu. Kalau gue sih rada setuju sama yang namanya social shaming itu. Karena posisinya Dan kenapa? berhasil di Ya Jepang berhasil dari social shaming itu berhasil gitu loh. Jadi orang-orang tuh gitu, termasuk gue di IG gue waktu gue pas bulan Maret itu kan gue upload tuh itu tuh nih orang-orang pada nongkrong cari bunga sakura, lihat bunga sakura hanami nggak peduli gitu. Karena kan sebelum waktu si state emergency itu diberlakukan ya gitu. Itu nah kalau kasus yang kayak di airport di Indonesia di bandara ada segitu banyak orang 1.000 ada kali ya, itu semua mau di social shamingin. Ya dari semua secara ini ya random, mau nggak mau random, lu harus pilih korbannya mau nggak mau gitu, mau nggak mau Pan, nggak mau ya. Dan satu lagi tuh yang kayak perusahaan misalnya tuh ya itu juga ikut di social shaming gitu loh. Kayak misalnya restoran buka yang kayak gitu. Ya itu juga ada juga sih beberapa di social shaming tapi nggak terlalu intens gitu misalnya gitu, karena kan orang juga masih mikir apa sih namanya, dan si restoran-restoran yang buka mereka ngerti resikonya ketika mereka buka pada saat state emergency seperti ini. Jadi tuh yang pada buka itu rata-rata yang bisa take out Pan. Yang bisa delivery service. Kalau di Jepang, nggak semua restoran bisa take out, karena restoran untuk dining, sama untuk take out, sama delivery, itu izinnya beda-beda. Izinnya beda-beda. Jadi kalau dia buka restoran, belum tentu dia bisa take out. Belum tentu dia bisa delivery gitu loh. Jadi yang buka ini yang bisa take out, bisa delivery gitu. Kayak gitu. Mim, udah gitu gini, gue kan mau ngajakin nih, since kita itu kan udah mulai nih, udah dari sebulan yang lalu ya, sebulan apa 2 bulan yang lalu sih kita pertama kali podcastan. Ini kita udah jalan panjang ya, kita udah podcast, udah IG live, terus sekarang kita live. Zoom, udah semua udah kita jalanin ya. Dan gue tuh happy banget, gue tuh belum pernah menyatakan rasa terima kasih gue ya sama teman-teman gue, sama narasumber gue tuh thank you banget sama lu dan sama teman-teman gue yang lain tuh. Waktu pas gue mulai pertama kali kontak tuh langsung welcome dengan open arms gitu tuh, gue tuh rasanya tuh aduh gimana sih gitu, padahal gue tuh sebenarnya awalnya juga rada-rada ragu-ragu nih pada mau nggak ya gue ajakin ngomong gitu. Kebetulan kan mungkin ada yang malu, ada yang ngapain sih gitu, kurang kerjaan banget nih orang gitu kan. Dan lo tuh thank you banget, lo tuh bener-bener helpful banget, dan akhirnya tuh sekarang programnya berkembang gitu loh Mim, dan gue seneng banget. Dan ini tuh kita udah melakukan charity juga, dan kedepannya kita bisa ngomongin apa aja gitu. Maksudnya platformnya tidak gitu kan. Nah, dalam rangka charity ini tuh sambutannya juga bagus. Belum tahu sih berapa yang terkumpul sampai sekarang. Cuman itu dari si YCAP-nya memonitor terus berapa uang yang masuk. Dan kebetulan kan gue ada link-nya dan mereka bisa monitor gitu. Nah, charity apa? Di-share dong di sini charity-nya. Nah, satu lagi nih teman-teman buat yang stay di Indonesia tuh sebenarnya nih, sorry gue tuh cukup bangga sama orang kita karena tuh kelihatan banget ya solidarity-nya itu kuat banget, dan untungnya di Indonesia itu tuh nggak dibatasin sama peraturan-peraturan yang strict banget. Misalnya kasih makanan ke pemulung, kasih makanan free lunch box ke
driver taksi, sementara mereka kan nggak ada penumpangnya kayak gitu. Gitu tuh banyak banget yang digalang tuh. Gue tuh bangga banget sama orang kita tuh kayak begitu, solidarity-nya tuh kuat banget. Nah kalau charity yang lu galang ini, charity-nya tentang apa, Bo? Coba diceritain. Iya, jadi kebetulan kan sebenarnya tuh kalau pengen itunya sih, gue itu, tapi ini bukan bermaksud untuk mendiskreditkan salah satu institusi ya, cuman gue mau cerita ininya, namanya background-nya. Jadi gue tuh emang udah lama sebelum ini tuh gue pengen ikutan galang dana sejak Jakarta banjir, lo inget kan berapa lama Jakarta banjir. Terus deket rumah gue itu Bekasi parah gitu. Nah, gue udah sempet pengen bikin account. Nah, di Indonesia itu ada yang terkenal namanya kitabisa.com. Lo mungkin pernah dengar juga kali. Belum pernah tuh. Gimana tuh? Jadi Kitabisa itu adalah sebuah platform online di mana kita bisa bikin account, siapapun bisa menggalang dana. Nah, itu kita tinggal, nanti kalau kita udah bikin account di situ, kita tinggal share page-nya ke siapapun yang kita mau, ke Facebook, ke Instagram, atau kita mau share via WA, bisa. Jadi itu, si page itu yang menjelaskan ini program charity-nya apa, terus digunakan untuk apa, nanti pada saat itunya, pemberian penyalurannya nanti diawasin sama si Kitabisa ini. Kan Kitabisa ini udah certified gitu ya untuk donasi gitu kan. Sekarang kan banyak tuh yang ya maksudnya macam-macam lah gitu. Tapi nggak di-approve, Mim. Gue udah apply akhirnya untuk si COVID ini, nggak di-approve. Pas udah semingguan gitu, gue di DM, bilang, Mas, sorry ya, soalnya udah penuh. Jadi semua selebriti, public figure, semua udah bikin di situ kan. Gitu. Tentang COVID juga? Iya, dan itu tuh lo bisa langsung monitor. Misalnya ada orang nyetor nih, terus langsung bisa kelihatan angkanya nambah berapa gitu. Jadi real time gitu. Jadi misalnya lo transfer 100.000, langsung keluar nambah 100.000. Ya udah akhirnya rada sedikit disappointed kan. Gue pikir ya gimana nih. Gue udah kepikiran kalau si acara kita yang Around the World ini ujungnya mau gue bikin charity gitu. Ya udah. Nah terus sepupu gue bilang, Pan, tolong dibantu ya ini share di sosial media lo. Kita lagi bikin program namanya Light Up Indonesia. Oh apaan tuh, Stel? Gue tanya. Jadi kita mau donasi buat orang-orang yang sekarang udah nggak punya penghasilan dan udah nggak bisa bayar listrik lagi karena uang yang mereka punya itu hanya mereka bikin buat makan. Nah, adalah ibu-ibu UKM, daily worker lah ya, dan iya dan juga keluarga-keluarga prasejahtera. Jadi itu listriknya tuh di bawah 100 volt ya, yang rendah lah. Nah itu tidak masuk dalam subsidi pemerintah. Dan itu ada 27 juta penduduk loh, Mim. Dan itu di dalam Jakarta, di pinggiran juga masih ada. Jadi nggak cuma hanya di luar Jakarta. Jadi itu tujuan donasinya untuk itu. Nah, jumlahnya, pas dia bilang jumlahnya, gue langsung mikir, oh kok dikit banget ya, gue bilang gitu. Bagus juga ya, jadi kayak patungan gitu, kayak urunan gitu. Jadi lu 100.000. Jadi urunannya berapa, Pan? 100.000. Oh lumayan ya, maksudnya nggak seberapa buat kita yang punya penghasilan tetap, tapi itu bisa mendukung orang-orang yang nggak mampu bayar listrik gitu loh. Iya. Sementara listrik itu kan penting banget, Mo. Iya, dan 100.000 itu buat mereka, lu percaya nggak bisa buat tahan sebulan? Aduh, kasihan banget ya. Iya, 100.000 itu buat mereka bisa sebulan. Padahal buat kita mungkin hanya cuman buat makan. Iya, benar. Benar. Mau makan 2 kali, sekali malah. Iya, apalagi zamannya kafe-kafe masih buka ya, Bo ya, gitu loh. Dan sekarang gini, terus kan udah gitu, sekarang teknologinya gampang. Cuman kalau di luar negeri mungkin kalau nggak punya GoPay, OVO, Link aja atau Dana, bisa transfer lewat BCA. Jadi bisa kalau PayPal ada account-nya nggak? Tapi PayPal sebenarnya bisa connect juga sih ke BCA ya. PayPal tuh apa? PayPal. Oh, PayPal ya. PayPal bisa, Western Union bisa. Kemarin dari Amerika ada yang via PayPal katanya menurut mereka biaya transfernya lebih murah dibanding. Iya, Iya, jangan sampai donasinya 100.000 tapi biaya transfernya lebih gede gitu loh, ya nggak? Makanya kalau di luar negeri
Ya jangan 100.000 kali ya donasinya. Ya, gue kirain, tapi berarti nggak ada batas ya, nggak mesti 100.000. Jadi nggak ada ceilingnya. Lu mau Ya, sumbang berapa gitu loh. iya, nah menurut gue ini bagusnya YCAP tuh dia bikin 100.000 sebenarnya itu jumlah nominal yang sangat amat achievable lah ya buat kita lakuin. Iya, Tapi iya. luar itu kalau misalnya kita mau ngasih lebih ya justru lebih bagus. Nah, the reason why gue sekarang ngomong sama lo, Mim, di sini, karena gue tuh ngelihat lo ternyata ikutan member untuk komunitas vlogger di mancanegara. Which is gue baru tahu loh. Gue baru tahu kalau lo tuh ternyata anggota dan ternyata banyak gitu. Jadi gue kemarin tuh habis ngeliat-ngeliat di YouTube lo kebetulan. Terus gue ngeliat-liat, ih komen-komennya dari Swiss, dari Austria. Wah, gila ya, Mim. Berarti lo tuh udah ngeling gitu sama mereka gitu loh. Nah, jadi makanya gue selama ini mencari cara gimana ya caranya mengconnect di luar teman-teman gue gitu yang jadi bukan hanya yang gue kenal doang akhirnya ikutan. Iya. Gue tuh bisa ikutan juga dan gue bilang, lah, nih anak kenapa nggak ngomong-ngomong sama gue dari kemarin? Dan gue kira, ya udah deh. Makanya terus gue bilang, ya udah deh kita bikin Zoom ntar ingin ke YouTube gitu. Jadi tolong deh teman-teman vlogger-vlogger di mancanegara nih, kalian kan hidupnya udah enak, cie, gue nyindir. Iya. Kalian kan Woi, jangan nyinyir, woi. Masa sih nggak bisa nyumbang 100.000? Lah, lebih dari 100.000 lah. Nah, kalian tuh bisa follow YouTube-nya. YouTube-nya itu ada di YouTube gue, di account Stefan Tampunan. Nanti di komennya tulis dari daerah mana, dari negara mana gitu. Jadi supaya nanti ketahuan nih, jadi seru kan. Wah, ternyata ada yang dari Swiss, ada yang dari, wah semua ikutan gitu. Jadi kayak seluruh dunia tuh bantu Indonesia, jadi light up Indonesia. Iya, ini tuh idenya bagus banget ya Light Up Indonesia karena tuh sebenarnya tuh listrik tuh sebenarnya buat kita kebanyakan dari kita tuh berpikir listrik itu ya kita tuh kayak ya something granted gitu aja gitu loh. Kadang-kadang tuh kita nggak appreciate betapa pentingnya listrik kan gitu loh. Iya. Buat kita tuh kayaknya listrik tuh kita mikirin kulkas yang kayak gitu-gitu kulkas terus apa sih namanya AC sementara buat keluarga yang kurang mampu listrik itu benar-benar kepake bahkan untuk anak-anak belajar gitu loh buat mereka baca ya enggak gitu. Jadi gue sekalian nih gue kenalan juga sama temen-temen vlogger yang ada di luar Indo nih ya. Selain Mima, itu ayo deh kita gabung, kita join forces nih. Kalau misalnya kalian ada mau update juga dari negara kalian, ada apa yang menarik dalam COVID ini. Karena nggak tahu ya ini selesainya kapan kan, Mim. Kita tetap harus kita harus cari aktivitas yang berguna juga gitu. Jadi kalau kalian nggak kerja misalnya, atau vlogging lagi stop gitu karena nggak bisa pergi keluar, yuk kita podcast yuk. Boleh, nanti coba aja buat teman-teman yang nontonin vlog ini, mudah-mudahan ada yang berminat, bisa langsung kontak ke lo, nanti detailnya lo, email atau dan podcast lo, gue link di description box, supaya teman-teman bisa langsung ngeklik, atau email lo langsung, dan IG lo juga gue masukin di sana detailnya. Terus udah gitu juga, Mim, gue tuh belum punya Iran, Afrika. Itu coba deh kebayang kalau ada orang Indonesia di sana. Terus kita bisa ngobrol. Kan seru banget ya. Misalnya, selain Iran, Afrika, gue Swiss belum ada. Terus, Swiss nanti gue coba ya. Gue coba ngobrol sama, ada vlogger Indonesia juga di sana. Nanti gue coba ngobrol sama yang bersangkutan. Mudah-mudahan bisa podcast sama lu dan juga bisa broadcast tentang program Light Up ini, dan mudah-mudahan yang nyumbang bisa lebih banyak supaya lebih banyak tuh rumah-rumah yang lampunya nyala, anak-anak bisa belajar tanpa harus gelap-gelapan karena nggak punya listrik gitu loh. Ya. Dan gue tuh lagi nunggu ada video, jadi sepupu gue itu udah nyalurin ke beberapa rumah. Nah, karena ini kita lagi social distancing, itu nyalurinnya juga harus secara digital kan? Iya. Nah,
mereka kesusahan karena mereka rata-rata rada-rada gatek gitu. Nah, itu ada satu ibu katanya sampai nangis-nangis. Nah, terima kasih banget dan nangis-nangis. Dan itu tuh ada videonya tuh mengharukan banget. Nah, itu tuh gue lagi nunggu dari saudara gue mau gue posting di IG gue sebenarnya. Jadi sebagai rasa terima kasih juga buat teman-teman di sini yang udah nyumbang bahwa memang ini benar-benar disalurkan ke orang yang benar-benar membutuhkan gitu. Karena kan sekarang charity banyak ya gitu, dan apakah ini disalurkan dengan baik gitu, itu sih juga penting menurut gue. Nah, sekarang gini pertanyaan gue gitu loh, gimana meyakinkan orang kalau Charity Light Up Indonesia ini benar-benar tersalurkan secara tepat gitu loh, kredensialnya itu di mana gitu loh. Coba lu jelasin lagi tuh nanti penyaluran dananya itu kayak gimana gitu loh. Nah, itu jadi rencananya kan itu akan disalurkan via Yayasan Cinta Anak Bangsa ini kan, si ini. Dan kalau menurut sumber yang udah kasih tahu ke gue, itu mereka akan targetnya itu 100.000 keluarga. Jadi 100.000 keluarga itu masing-masing dapat 100.000 tiap bulan loh, Min. Jadi mereka tuh makanya nggak mau ini berhenti, terus nggalang karena mereka nggak mau cuman one off. Iya. Cuman sekali kasih jebret udah gone, bye. Nah itu makanya mereka continue terus, dan mereka update di websitenya, which is www.lightupid, itu akan salurinnya kemana aja. Dan itu akan ketahuan, jadi nanti 100.000 keluarga ini akan disantun setiap bulan gitu. Jadi nggak cuma sekali doang, jadi makanya yang sekarang tuh yang terkumpul udah 1 billion sekian rupiah, target mereka itu 10 billion gitu. Karena untuk mencapai target 100.000 keluarga itu. So far yang gue tahu itu. Nah, lokasi titik-titiknya di mana aja, itu mungkin bisa lihat di websitenya, karena gue nggak tahu detailnya. Lokasinya di mana mereka datengin. Oke, jadi nanti link www.lightUp.id. Nanti linknya gue tulis di description box buat kalian-kalian yang pengen tahu lebih lanjut programnya dan pengen jadi donatur tetap buat menyalakan lampu di rumah-rumah keluarga yang kurang mampu di seluruh Indonesia, bisa cek langsung di websitenya lightup.id, dan di sana ada keterangan di daerah-daerah mana aja nanti yang menjadi target sumbangan dari para donatur untuk Light Up Indonesia ini. Tapi kalau bisa, Mim, untuk teman-teman yang ada di luar, nanti linknya akan di-share juga sama Mima, tapi linknya bisa masuk dari linknya yang punya gue. Jadi supaya kalau link yang punya gue itu bisa kelihatan dari negara mana aja. Jadi nanti gue bisa kasih report ke YCAB, ke YCAP, bahwa oh ini yang partisipasi dari negara-negara ini nih, at least mereka udah masuk ke website kalian, nanti dimonitor ada nggak donasi yang masuk transfer dari negara A, B, C, D. Karena kemarin tuh mereka juga minta bukti transfernya, dan gue mintain ke teman-teman yang udah nyumbang dari Amerika, New Zealand, Bangkok, terus ada dari Houston juga. Nah, bukti transfernya itu screen cap-nya kasih ke gue, nanti gue, jadi supaya bener-bener uangnya tuh masuk, takutnya bounce back, apa, gitu, kayak gitu-gitu. Iya. Jadi ada transparansi juga ya di si dana itu masuk apa enggak gitu loh. Jangan tiba-tiba udah nyumbang tapi kita nggak tahu dananya udah diterima apa enggak. Karena kan memang dari luar negeri suka ketakutan kita tuh kayak begitu gitu loh. Apalagi kalau nge-linknya pakai PayPal kayak gitu-gitu kan kita nggak bisa. Nah, itu tuh nanti nggak apa-apa deh, gue direpotin. Jadi kemarin soalnya si ECAB-nya tuh juga minta bisa minta emailnya nggak? Karena kan mereka nggak register alamat email tuh di website. Jadi mereka kayak kirim notifikasi saying bahwa uangnya udah diterima, dan mereka punya kayak a token of appreciation gitu deh, gue nggak tahu apaan. Jadi kayak buat yang udah nyumbang tuh mereka kirimin email thank you sama ada apa gitu. Nah jadi itu boleh aja sih japri ke gue aja DM, nanti gue yang forwardin ke mereka kalau misalnya ribet gitu.
Ya, oke. Thanks banget ya, Pan, informasinya. Ini tuh penting banget, apalagi momennya ini lagi mau menjelang Lebaran ya, gitu loh. Jadi kita berbagi kasih buat teman-teman, keluarga yang kurang mampu, supaya mereka juga bisa merasakan kebahagiaan di momen yang spesial ini. So, Pan, thanks Iya. banget, Pan, udah mau gue interview kali ini. Pak, thanks banget. Gua harus off dulu karena ini udah jam 11.20 ya. Ini tuh udah Iya. 2 jam lagi sahur nih gue. So, thanks banget ya. Ya, Mudah-mudahan semangat gitu loh. semangat. Thank you ya. Ya, Yuk. thanks ya buat teman-teman. Jangan lupa buat nyumbang, link buat sumbangannya, dan link buat informasi tentang sumbangan dan program si Light Up Indonesia ini aku taruh di description box. Thanks for watching. Bye-bye. Thanks, Pan. Good night. Bye.